منهم تاريما الغناء. Makanya sampai ada dikatakan di dalam syair, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna nafaratihi fa inna rusubal ilmi min nafaratih. Sabar ala muril jafa, perilaku buruk seorang muallim, seorang pendidik, seorang pengajar. Karena kalau kita lari, berkahnya ilmu kita juga lari. Oh, kita punya guru galak banget. Oh, kita punya guru dikit-dikit disalahin dikit. Itu tujuannya buat mental kita. Tujuannya itu buat mental kita. Isbir. Kalau kita lari, justru ilmu yang pernah kita dapetin itu bakalan hilang berkahnya. Kita mencari ilmu itu tujuannya bukan hanya kuantitas ilmunya, tapi berkah daripada ilmunya. Berkah daripada ilmu enggak secara langsung antum dapetin dari dalam kitab yang antum pegang. Enggak. Antum megang kitab ini ada berkahnya. Antum punya kitab ada berkahnya. Karena ma min ulama, ma min salihin, ma min musannifin al-mutarassikhina fil ilm wal yaqin, kecuali mereka orang yang membaca kitab mereka pasti didoain sama mereka. Karyanya saja itu sampai sekarang masih ada. Kalau antum megang tuh kitab, berarti antum itu mendapatkan keberkahan daripada doa dan karyanya mereka. Makanya kita, antum yang duduk di majelis itu ada baiknya tetap kita megang kitab, karena ada berkah dan doa daripada penyusun. Jadi kalau seandainya mendapatkan ilmu secara kuantitas, antara muslim dengan kafir pun bisa disamakan. Tapi yang namanya berkah ilmu, nggak bisa disamain. Nggak ada istilahnya namanya orang kafir ilmunya berkah, kagak ada, nggak ada. Ini berkah banget nih ilmunya nih, profesor nih, ini berkah nih ilmunya, nggak ada. Ilmunya berkah tuh nggak ada. Itu Charles Darwin, siapa lagi tuh? Siapa deh di orang-orang model yang kayak gitu, ilmunya sampai sekarang karena namanya mudawan. Ilmu berkah itu bukan hanya sekedar tetapnya ilmu itu dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, tapi manfaat yang diberikan, tujuan daripada ilmu tersebut apakah taqarrub ilallah atau tidak. Kalau tujuannya enggak taqarrub ilallah, hatta ente punya gelar master sampai 2 halaman juga enggak ngasih manfaat sama ente, enggak ngasih manfaat sama din. Wala taqarrub ilallah, ente enggak bisa mendekatkan diri ente kepada Allah dengan itu ilmu, dengan itu simbol-simbol, percuma. Tapi kalau antum belajar sesuatu adabu syariah yang dasar-dasar, perihal masalah fikih yang dasar-dasar, supaya sholat kita sah aja dulu dah, supaya toharoh kita sah aja dulu dah, supaya muamalah kita benar dah menurut syariat. Enggak sampai batasan ilim, enggak sampai batasan orang soleh, enggak, cukup sampai segitu aja. Batasan orang awam yang dikatakan betul muamalah dan ibadahnya menurut syariat, itu namanya sudah berkah. Jadi makanya dalam hal perkara kalau ada pendidik, pengajar itu dia keras, tegas dan lain sebagainya, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi min nafaratih. Karena hilangnya ilmu, hilangnya keberkahan itu kalau kita lari dari itu. Orang dulu kan kalau kita tahu orang dulu ceritanya doang kan, kalau antum kagak ngalamin yuk, ngajar sampai dipukulin. Ini bapak nih ngangguk-ngangguk ngerasain berarti modelnya. Kalau inti orang yang muda-muda kagak ngerasain tuh, ngaji sampai dipukulin. Kagak bener nih, taruh sini nih, bukan pakai tangan nih, pakai penggaris kayu tuh. Penggaris kayu yang segini tuh dijepit kruk sampai bunyi kretek gitu. Kalau belum bunyi belum. Lagi ngaji sambil begitu tangan tuh, salah kretek. Habis selesai itu deh tulang lunak udah tuh. Kalau salah mulu tulang lunak deh tuh. Orang ya anak sendiri alhamdulillah ngalamin yang kayak gitu modelnya. Guru ngaji sampai begitu pakai penggaris kayu, salah gelepak. Pulang kagak ngadu. Orang tuanya datang, "Ini apa nih Ustadz begini?" Kagak ada kayak gitu. Orang tuanya juga orang tua yang pada paham. Emang kayak seperti itu. Kenapa? Supaya ilmunya berkah. Jadi kalimat-kalimat dalam artian keras,
ataupun tegas kalau dinisbatkan kepada seseorang dalam artian secara khusus, itu jangan kita artikan supaya kita melarikan diri dari mereka. Tetapi justru hal tersebut harus kita terima dengan sabar pada batasan